Misma, ada apa? Penerjemah bahasa Italia yang kita cari hari ini kena flubra. Aku tidak tahu harus bilang apa. Kenapa tidak bilang padaku lebih awal? Aku tidak bisa masuk. Masih bagaimana saja? Cari jalan keluarnya, oke? Ya, saya pernah kuliah di Italia. Dan baru saja lulus dari Akademi Desain dan Arsitektur Milan. Apakah Wang 11 ada di sini? Saya. Kamu Wang 11, kan? Dari CVMU, saya lihat kamu tinggal di Italia selama 3 tahun. Bisa jadi penerjemah simultan bahasa Italia? Bidang apa? Konstruksi. Bisa. Oke, ikut saya. Ah, tapi wawancara saya belum selesai. Kamu sudah diterima. Mulai kerja sekarang, langsung. Sebentar. Bapak-bapak. Lebih nyaman pakai pakaian sendiri. Hahaha, mereka semua tampan. Ayo pergi. Ibu MA juga ada di sini. Ketua Kidongtian. Oke, ayo. Gracebil Topret Samenta. Hei, Jangan dorong. Tolong jangan berdesakan. Hai. Pas banget. Kami akan segera memperluas area kawasan. Desain keseluruhan dari rencana induk. Desain keseluruhan ini dikerjakan langsung oleh Pak Gu. beliau Pak Gu. Kapan Anda kembali? 2 jam yang lalu. Benar-benar sesuai gaya kerjamu. Tapi sudah 5 tahun kamu tidak mendesain apapun. Kenapa kali ini kamu mengambil alih proyek kawasan industri Zhouzhen? Tidak. Betulan Carita? Tolong, hahaha. Uang laca beza pico tersebar di seluruh dunia. Apa yang barusan dikatakan Gue? Baik. Wang Xin. Terjemahkan? Pak Gu bilang. Beliau sangat menantikan proyek kita. Beliau yakin proyek ini sangat penting bagi perkembangan kota. Persahabatan antara kedua negara punya arti penting yang bersejarah. Dongki, baik, kamu bisa mulai. Oh iya, ayo masuk ke dalam. Ayo. Para pimpinan yang terhormat, para tamu undangan yang kami muliakan. Selamat pagi semuanya. Kerja sama yang tulus. Bergantian ada hasil yang saling menguntungkan. Penandatanganan proyek kawasan industri Zhouzhen segera dimulai. Sebelum kita mulai, kita akan memulai dengan sedikit promosi. Kamu tidak mengecewakan saya. Tidak mengecewakan. Zongjin meminta Kubei kembali untuk rencana pertama. Ah ya. Oke. Itukah eksekutif baru yang tiba-tiba masuk ke Fang Hui kita? Benar, Dongki khusus direkrut untuk memimpin. Memeriksa proyek kita. Ada apa? Bahasa Mandarin dan Italia. Terkenal di dunia internasional sejak awal karirnya. Desainer bintang yang cukup besar namanya. Oke. Tapi sepertinya beberapa tahun terakhir tidak ada desain sama sekali. Saya dengar kepribadiannya agak aneh. Bagaimanapun, industri ini punya penilaian beragam tentang dia.
Ya ampun. Wangxi, Hei, Nona MA. kerja bagus hari ini. Meskipun kelihatan sedikit gugup, tapi terjemahannya tetap sangat bagus. Terima kasih, Bu MA. Ini juga pertama kalinya saya jadi penerjemah. Saya senang tidak membuat kesalahan besar. Sudah bagus. Berkatmu acara sukses. Terima kasih. Terima kasih, Bu MA. Dalam 3 hari, kamu akan menerima surat penawaran dari HRD. Benarkah? Oke, kamu sudah boleh pulang. Sampai jumpa beberapa hari lagi. Wang 11. Aku sempat takut. Tidak. Kamu tidak memilih mentor lain? Kamu pulang ke rumah untuk liburan. Aku ada pesan untukmu. Aku baru saja diterima kerja di Fanghui. Mulai sekarang, aku akan jadi bawahanmu, Pak Gu. Kamu tidak bisa jadi muridku. Kamu bahkan belum dapat gelar PhD. Kembali bekerja. Bagaimana kamu tahu aku ada di Fanghui? Apa yang kamu lakukan di Fanghui? Sepertinya hanya aku dan Kidong yang tahu soal ini, kan? Pak Gu, kamu memang percaya diri sekali. Tapi kamu terlalu banyak berpikir. Ini cuma kebetulan. Lalu kenapa aku kembali ke Tiongkok? Itu urusan pribadiku. Aku tidak perlu lapor padamu. Dendam sekali. Sama-sama. Aku duluan. Halo, Nona Wang. Halo. Kamarmu sudah lewat waktunya? Oh. Silakan, silakan. Perpanjang berapa hari? Perpanjang 1 hari. Cuma 1 hari. Ah, oke. Mbak, masih ada barang-barangmu di kantor. Kamu mau aku siapkan kantor baru untukmu atau? Sini, biar aku yang urus. Ya ampun, jam berapa sekarang? Masakannya sudah dingin semua. Anak itu belum pulang juga. Aku cemas sekali. Sebentar lagi. Tante, ya ampun. Paman, Sang-sang, kamu sudah pulang. Masakannya sudah keburu dingin. Tantenya sampai menunggu di sini. Cepat ceritakan ke tante tentang hari ini. Bagaimana wawancaranya? Hei, biarkan anaknya makan dulu. Biarkan dia cerita. Bagaimana wawancaranya tadi? Ceritakan ke tantemu. Ya, begitulah. 8 9. Silakan. Tatap mataku dan katakan yang sebenarnya. Resepsionis? Yang paling penting itu penampilan. Sang-sang kita ini cantik. Tidak akan ada masalah. Oh ya, Sang-sang. Kantormu itu di Pudong, kan? Kamu berangkat dari rumah kita di Minhang. Jaraknya jauh sekali. Begini saja. Biar tante carikan rumah di dekat kantormu. Penasihat. Aku juga memikirkanmu. Kalian anak muda itu sudah cukup lelah bekerja. Apalagi kalau pulang pergi memakan waktu terlalu lama. Iya. Nah? Iya. Oh, aku mengerti. Paman, aku sudah mencari-cari rumah di agen properti 2 hari ini. Kalau ada yang cocok, aku akan segera pindah. Bukan itu maksudku. Kamu ini bisanya cuma bicara seenaknya. Hei, sudah sana pergi. Sang-sang, kami tidak bermaksud mengusirmu. Aku sudah berjanji pada ibumu untuk menjagamu baik-baik. Tinggallah bersama tantemu. Tinggal selama kamu mau.
Tapi lihatlah anak ini. Kamu juga dapat kerja hari ini. Kamu juga akan punya kehidupanmu sendiri. Dan si Suan-Suan ini sudah besar sekarang. Dia anak laki-laki yang sudah dewasa. Terus kamu mau tinggal di sofa? Aku cuma takut kamu tersiksa. Dia nggak masalah. Yang tadi kita lihat. Biarkan anak-anak makan dulu. Ah, ya. Makan dulu. Aku sudah makan. Ah, kok sudah makan? Kawan lama, ada yang bisa aku bantu? Adik, kamu pergi melamar kerja ke Fang Hui. Nggak bilang-bilang dulu ke ayah? Mau taruh muka ayah di mana? Memangnya salah kalau aku melamar kerja di perusahaan lain? Apa hubungannya sama mukamu? Aku tahu kamu marah sama ayah. Tapi aku harap kamu tahu. Kalaupun Fang Hui menerimamu, itu juga karena mukaku. Belum tentu. Jangan pede. Tapi ngomong-ngomong, kalaupun aku diterima karena mukamu, terus kenapa? Aku pinjam mukamu. Memangnya salah? Jangan urusin aku. Urus aja urusanmu sendiri. Aku justru khawatir sama kamu. Aku nggak butuh kekhawatiranmu. Oh ya? Akhir-akhir ini misterius. Ada main di luar, ya? Aku nggak peduli siapa dia. Aku ingatkan kamu. Kamu belum menikah. Aku ini anak kandungmu. Anak kandung. Yang lain itu cuma orang luar. Yang penting, ingat ini baik-baik. Kalau nggak ada apa-apa, aku pergi dulu. Makan pelan-pelan. Hai, mau segelas Long Island Iced Tea? Oke. Pak Gu, kebetulan banget. Tentu saja cuma kebetulan. Aku rasa kita ini kayak punya jodoh. Tolong bawakan camilan untuk nona ini. Jadi urusan minuman hari ini, biar aku yang traktir ya. Wah, sepertinya mereka lagi girls night bebas malam ini. Kamu kurangi minum alkoholnya. Bisa pesan sesuatu untuk dimakan? Pak Gu, drone Anda sudah saya bawa untuk diperbaiki. Akan segera beres. Gak buru-buru. Aku nggak tahu kartu SD di dalamnya. Info penting apa yang kamu simpan? Kalau itu foto udara sekolah yang dulu kamu ambil. Aku bisa suruh orang fotoin ulang untukmu. Aku memotret fasad gedung sekolah. Oke, cukup sekian dulu. Permisi. Makanan untuk nyonya. Pak Gu, mohon. Aku nggak mau makan. Kalau begitu, aku terima. Oke. Ada masalah apa, Pak? Pak, kenapa? Ah, Kenapa? Ah, ketemu. Pak, Bapak baik-baik saja. Pak. Dasar bodoh, panggil mener. Pak. Bapak baik-baik saja. Lihat bagaimana? Apa ini serius? Combat 88, telepon 120. Terima kasih. Pak Gu, Bapak sudah sadar. Dokter, dia sudah sadar.
Bagaimana perasaan Bapak? Aku sudah jauh lebih baik. Oke. Konstitusi alergi. Lain kali lebih perhatikan dirimu sendiri. Terus dia. Gak perlu khawatir, sudah sana pergi. Bagaimana dengan ruang gawat darurat? Oh, maaf. Alergi akut. Tidak apa-apa. Tapi kamu harus dirawat di rumah sakit selama 24 jam untuk observasi. Ingat satu hal. Oke. Kedepannya, obat alergi ini jangan sampai ditinggal sendirian. Oke. Wajar kalau pasangan muda bertengkar. Sekarang keluarganya sudah di sini. Rawat baik-baik yang terluka. Jangan bertengkar lagi. Dia bukan keluargaku. Aku nggak begitu kenal dia. Apa ini anggota keluarga? Nggak masalah kenal atau belum. Kamu lihat itu? Pencet bel dan panggil aku. Mau telepon keluargamu? Tidak, kamu pulang saja. Kamu tidak di sini. Aku malah lebih tenang. Kira kamu aku mau di sini? Apa kamu tidak dengar? Harus observasi 24 jam. Kamu sakit. Aku sakit? Ya sakit. Oke. Aku bisa sembuh sendiri. Kalau kamu pergi, aku justru lebih cepat baikan. Oke, aku pergi. Hei, semua barang di tasmu sudah kukemas. Jangan salahkan aku kalau nanti hilang. Aku ambil tasku sendiri. Oke. Kak Mei Mei, Aidong tidak akan membiarkanmu minum. Oh, begitu. Kamu sibuk. Oke. Hei, Hei. Itu loh, yang dirancang. Kenapa kamu pergi? Infusnya belum selesai. Malam-malam teriak apa sih? HM. Hari ini adalah hari pertama kalian bergabung di partai. Kalian semua hadir di tengah keramaian. Kalian yang menonjol di antara para pelamar kerja. Jadi, untuk hari-hari ke depan, aku berharap kita semua. Aimebar, kalau aku tidak salah ingat, kamu terlambat saat wawancara hari itu. Maaf. Aku akui, terlambat itu salahku. Kamu boleh menindakku sesuai peraturan perusahaan yang berlaku. Oke, duduk. Maaf, apa? Saya akan lanjutkan perkenalan untuk kalian. Selanjutnya apa? Saya perkenalkan diri dulu. Halo, Mas Yongsi.
lulusan dari Florence, Italia. Saya Kak Je. Saya Jebai. Ah, halo. Aimei. Hei, kamu yang mulai atau saya? Kalau di lantai 1 ini galeri seni. Kadang-kadang ada seniman. Karya mereka dipamerkan di sini. Hei, ini Zhang Wei. Kelihatannya belum mulai, ya? Ini ruang rapat VIP. Tempat yang paling sering kalian pakai nanti. Pindah ke tempat lain. Lisima, saya antar kamu keliling. Cuma perkenalan singkat. Ini karyawan baru kita tahun ini. Pak Gu, tolong bimbing kami anak muda ke depannya. Oke. Lanjut, oke. Ini ruang rapat VIP kita. Ayo masuk dan lihat-lihat. Kenapa kamu tidak makan? Ah, cemberut. Kamu tidak khawatir? Kamu lihat apa? Cari rumah itu susah banget. Kamu juga cari rumah? Kamu juga cari kamar? Ah, Kalau gitu, kenapa kita tidak kerja sama? boleh. Kamu ada syarat khusus untuk rumahnya. Murah. Kamu masih ada selera makan? Cepat makan. Makan, makan. Pusat layanan area demonstrasi yang sebenarnya harus masuk akal. Mencapai perencanaan dan tata letak yang masuk akal. Namun, meskipun ini desain area demonstrasi, tapi ini akan jadi klubu perumahan. Kita harus meminimalkan biaya renovasi. Ini transformasi fungsional, kan? Ya, benar? Benar apanya? Kamu tidak salah. Jadi yang kita gambar sekarang adalah desain area demonstrasi. Yang kita lakukan sekarang adalah kompetisi pertanyaan cepat. Kamu paham kompetisi? Kamu punya ide-ide ini? Kelompok lain sudah memikirkannya. Kekanak-kanakan. Hei, sini. Oh, ya ampun. Sisi. Bagaimana kamu bisa tinggal di rumah seperti ini? Tidak, lihat lokasinya ini. Harga segini. Kata saja pilih rumah bodoh itu. Ini benar. Tidak, ayo pergi. Hei, tunggu aku sebentar. Ini, minum dulu. Sebenarnya, menurutku tadi, rumah itu bisa dirapikan dan ditinggali. Dirapikan dan ditinggali. Bagaimana caranya merapikan? Atapnya mengelupas. Bau apek. Terutama, menurutku harganya cukup cocok. Kamu tahu? Sang-sang, apa kita harus tinggal di kawasan bisnis ini? Menurutku, kalau kita keluar dari lingkaran dalam, harganya juga turun. Hei, aku tidak mampu. Aku tidak mampu. Ya. Idealnya gemuk. Kenyataannya kurus. Oke, Hei, kamu lapar? Mau makan sesuatu? tidak ada selera. Hei, kalian berdua wanita cantik sedang cari rumah? Ah, iya, kalian benar. Kalian baru sampai Shanghai kan? Sekarang cari rumah di mana? Bisa cari lewat agen. Mahal. Harus bayar sewa ekstra sebulan buat perantara. Iya kan? Nggak worth it. Aku punya listing langsung dari pemilik. Tanpa biaya agen. Hei, dijamin terpercaya. Lokasinya di sebelah sini. Benarkah? Masa iya bohong? Ada fotonya, mau lihat? Lihat nih. 2 kamar, baru direnovasi tahun lalu. Masih baru kan? Pas banget buat kalian berdua. 1 orang 1 kamar. Bagus banget, menurutku. Oh, pasti murah kan? Soal harga jangan khawatir. Pasti lebih murah dari agen kan? Jauh lebih murah. Ah, terus gimana kami tahu kamu ini bisa dipercaya? Kok ngomong gitu? Aku kebetulan dengar kalian ngobrol. Rumahnya baru kosong. Maksudku bukan numpang, bukan gitu. Semua cari rezeki. Lihat kalian berdua, gadis-gadis muda. Datang ke Shanghai itu nggak gampang. Kalau bisa hemat, kenapa nggak hemat? Aku cuma berniat baik nanya ke kalian. Kalau kalian berdua terlalu banyak mikir, anggap aja kita cuma ngobrol santai, oke? Hei, tunggu. Mas Iksi, gimana kalau kita lihat saja? Susah cari rumah yang cocok. Apalagi kita belum bayar uang sewa tahunan. Tapi, Begini saja, lokasinya cuma di sebelah. Nggak rugi kok cuma lihat-lihat. Nggak bayar apa-apa.
Nggak mungkin dirugikan kan? Iya, iya, iya. Kita berdua. Harusnya aman. Ya, nanti aku traktir. Sebelah sini aja. Halo, gimana kakaknya? Nggak usah. Aku yang bayarin kalian berdua. Makasih, makasih. Santai aja, yuk. Ayo. Sebelah sini aja. Oke, Hei, hei, hei. Ayo, ayo, ayo. Sini. ide bagus. Ini dia. Nggak dekat banget. Di sini. Mantap. Coba lihat. Oke. Wah, lihat tuh. Perusahaan di sebelah sana. Shiko emang paling oke. Ah. Hei, ini semua baru direnovasi kan? Lihat ke dalam. Oke. Hei, Ayo. Wah, bagus banget, kan? Gila. Hei. Kebetulan kamu satu, aku satu. Oke, ayo. Hei, bagus banget. 1 bulan berapa? aku gak yakin, tapi pasti nambah kalian. Bukannya udah kita bahas sebelumnya? 10.500 10.500 sebulan. Mahal juga. Mahal, bro. Coba tanya keluar sana. Cuma 4 tempat ini. Nggak ada yang kasih 23.400. Mana mungkin bisa turun harga? Iya. Kamu benar sekali. Hei. Tapi ya, kami ini cewek-cewek baru. Besar-besar. Iya. Kami harus pikir lagi. Hei. Tidak bagus main kayak gini, nona kecil. Saya juga sudah lihat rumahnya. Mau tidak itu urusanmu. Saya tidak bohong sama kamu. Terus kita harus gimana? Begini, ada aturannya. Sudah lihat rumah, masa tidak mau? Kamu harus bayar biaya kamar. Biaya lihat rumah. Hah? Berapa memangnya? Hei, harga mati. Kerjaan kamu itu tidak apa? Tidak ada uang. 5.000 dolar. 5.000? Itu ngerampok uang kami, bukan? Kok kamu tega ngomong gitu? Siapa yang merampok uang? Benar ya, kami tidak akan kasih uang ini. Pergi. Tidak saya kasih, kalian tidak akan bisa pergi. Dasar tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu? 5.000 dolar, kulihat kamu. Saya telepon polisi sekarang. Telepon polisi buat apa? Tolong, selamatkan Nona Yo. Selamatkan dia. Harta benda. Properti. Ada apa? Ada kebocoran di lantai bawah. Bocor? Coba cek ke bawah. Aduh. Kamu mukul orang. Hei, Pak Bu, terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena Bapak, kita berdua pasti celaka. Lain kali lebih hati-hati ya kalau lihat-lihat rumah. Kalau begitu, saya duluan ya. Dadah. Hei. Perlu saya antar? Oh, nggak usah. Rumah saya di belakang. Saya duluan. Terima kasih, Pak Bu. Ada apa? Ada apa? Nggak apa-apa. Saya sudah selesai revisi desainnya. Sudah dikirim ke email Bapak. Cepat sekali selesainya. Saya masih punya banyak ide baru. Mau saya lihat dulu, nanti saya kirim Bapak. Sebentar. Kamu ngapain? Desainmu sebenarnya bagus. Tapi kok saya rasa kurang cocok dengan visi misi kita ya. Bagaimana kalau ditambah taman? Sama gazebo juga pasti lebih bagus. Desain ini sudah saya rangkum. Dari pendapat semua orang kemarin. Memang ini kerja kelompok. Kita harus brainstorming. Tapi kalau semua pendapat harus ditampung. Desainnya jadi kehilangan karakter. Kehilangan jiwa. Pokoknya ikut desain saya saja. Ini gaya minimalis modern. Dinding kaca besar, panel aluminium. Simpel dan bersih. Seperti kata dosen. Less is more. Ini arsitektur modern. Sekarang belum ada render dan animasi kecil. Waktunya sudah mepet. Kamu putuskan sendiri saja. Ya, saya. Baiklah, kalian berdua berhenti bertengkar. Menurutku desain Yebin benar-benar bagus. Tapi laporan itu jatuh tempo besok. Kalau kamu mengubahnya sekarang, harusnya sudah terlambat. Dan hasil evaluasi dari tender pertanyaan cepat itu akan mempengaruhi masa percobaan kita. Sekarang yang penting menyelesaikan satu pekerjaan dengan utuh. Waktunya terus berjalan. Tapi kamu juga tidak boleh terlalu terburu-buru. Setidaknya kita semua harus puas.
mengajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak puas? Bisakah kamu percaya diri? Desainku asal-asalan. Itu kemampuan terbaikmu. Kamu naikkan standar. Bukankah aku harus berdiskusi ini dengan semua orang? Kamu terlalu ekspresif. Apa hubungannya dengan ekspresif? Kalau begitu buat desain sendiri. Kita akan lapor dalam 2 kelompok besok. Oke. Melampaui batas. Hei, Yebin. Hei, Yebin. Yebin. Hei, Wangsin. Ya ampun. Hei, kalian berdua. Begini, kami punya 2 rencana. 2 set rencana. Sebenarnya ini agak melanggar aturan, loh. Tapi saya rasa anak muda itu penuh semangat. Harus kita dukung. Siapa yang duluan? Saya duluan. Kalau begitu, kalian bisa duduk di sini sebentar. Istirahat dulu ya. Halo. Hei, aku lagi sibuk sekarang. Hei. Permisi. Yang ini. Hei. Ini PPT yang sudah kusiapkan. Nah, ini kira-kira peta lanskap kantor pemasaran. Bagian ini adalah ideku untuk keseluruhan konsepnya. Hei, buat apa repot-repot? Kenapa kamu harus melakukan ini? Pak Gu, aku ingin bicara denganmu. Pak Gu, menurutku 2 set rencana dari kelompok kami tidak kalah dari kelompok 3. Kenapa tidak dapat penilaian desain terbaik? Ada alasannya? Sampai membuat 2 set rencana? Apa karena di dalam kelompokmu tidak ada kata sepakat? Ya, kami semua punya ide masing-masing. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada yang bisa meyakinkan satu sama lain. Begitu rupanya. Kamu ini pegawai baru, ya? Wajar kalau semuanya masih bersemangat. Mereka semua ingin menyampaikan ide masing-masing. Tapi dalam kerja sama bisnis, kamu akan bekerja dengan banyak orang yang berbeda. Kamu tidak akan bisa berjalan jauh sendirian. Entah kamu meyakinkan orang lain, atau kamu yang diyakinkan oleh orang lain. Ini juga tujuan penilaian kelompok untuk kalian. Kalian ini satu tim. Kalau pendapat internal tidak seragam dan ada perbedaan, harus diselesaikan secara internal. Nanti saat menghadapi klien, apa kalian mau bawa 2 solusi untuk dipilih klien? Sebenarnya ada banyak hal yang tidak ingin kubicarakan. Saya juga bukan guru kalian. Saya harap kalian paham satu hal. Yang terpenting buat tim itu kerja sama. Maju mundur bersama. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Tidak? Traktir saya kopi saja. Sampai jumpa, Pak Gu. Sampai jumpa. Hei, gimana tadi? Gimana hasilnya? Pak Gu benar. Kali ini memang salah saya. Jadi begitu pembagian lengkapnya. Instruktur akan menilai kalian semua berdasarkan performa harian.
termasuk juga untuk penilaian promosi kalian ke depannya. Kalau setelah masa percobaan, nilai-nilai ini akan langsung menentukan kalian bertahan atau angkat kaki. Oh, dan kami tidak menganjurkan komunikasi lintas level. Jadi kalau kalian ada pertanyaan apapun, bisa bicara dengan mentor kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Baik, rapat kita akhiri sampai di sini. Bu Gurusan. Kidong menyuruh saya pulang mengerjakan proyek kawasan industri Zouzen. Kalau saya harus bimbing anak didik. Buat apa saya lanjut mengajar di Italia? Sebenarnya, ini seperti mentor yang membimbing anak baru. Memberi mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tidak lebih dari sekadar membantu kalian dan mengurus hal-hal sepele. Begitu banyak urusan yang menumpuk di perusahaan ini. Kalau nanti kekurangan tenaga, bukan sesuatu yang bisa seenaknya kalian atur seenaknya. Kita sekarang punya 6 kantor divisi. Direktur setiap divisi saja harus dibujuk dan dirayu dulu. Kalau aku mau minta mereka kerjakan sesuatu, membentak saja aku tidak berani. Dan ini anak-anak baru yang sudah kupilih sendiri. Bibit-bibit terbaik di dalamnya. Pertahankan beberapa orang lagi. Pasti ada saatnya berguna. Bagaimana? Sudah dipersiapkan dengan matang. Hei, apa kabar Xiao Wei? Anak baru di sini. Ah, Sang Xiao, Kepala Divisi ke-6. Halo, Direktur Sang. Nama saya Dung Yaki. Anda perlu bicara sesuatu? Baik, terima kasih. Hei, selamat bergabung di divisi ke-6. Selamat, aku Sang Xiaole. Semuanya, lihat baik. Namanya ada di papan penyekat meja kerja. Selamat. Hei, mana tempatku? Ini dia. Wah, terima kasih. Punya kamu di sini. Chen Keke? Siapa Chen Keke? Ah, itu aku. Kamu. Tempatmu di sini? Oh, kita ternyata tidak duduk bersebelahan. Persis. Hei, Punya siapa ini? ini pasti punya karyawan lama, kan? Betul, kakak ini sangat rapi. Bukan kakak, tapi abang. Ini mejaku. Halo, namaku Dung Yaki. Oh, maaf. Permisi. Halo, Mas. Betul sekali. Kebetulan kita berada di tempat yang sama. Kalau nanti ada apa-apa, cari aku saja. Banyak bantuannya. Aku tidak akan sungkan padamu. Bangun jam 10, gerak 10 menit. Rilekskan matamu. Jam 11, latihan napas 1 menit. Wah, kamu sanggup. Kamu ini sangat telaten. Ini jadwalku. Pekerjaan seperti kita ini, biasanya duduk terlalu lama. Untuk pinggang ini, tidak baik untuk prostat. Seriusan? Oh, maaf. Perempuan kan nggak punya prostat. Istriku duluan yang punya. Pastikan olahraga sesuai jadwal ini. Nanti kita olahraga bareng. Saya ajari senam tepuk 5 organ. Nepuk di sini bagus buat jantung. Nepuk di sini bagus buat liver. Terus di sini. Hei, Nona Kuda, ada perintah apa? Cepet banget akrab sama karyawan. Ah, Izinkan saya kenalkan ke semuanya. Dumyaki, wakil kepala divisi ke-6 kalian. halo, mohon bimbingannya. Mereka itu. Oh, kami sudah ketemu semua. Oke. Di mana kantor kamu? Enggak apa-apa. Kamu mau saya ulangi lagi? Ah, enggak. Saya pindahan. Hei, wakil kepala divisi lagi. Terus Hang Xiao gimana? Kepala Zhang. Enggak. Hei. Ini buat kamu. Makasih. Jadwal kamu. Makasih. Duluan ya. Dah.
Duso tuh kayak gini. Nyeselin. Orang kok nggak bisa kelihatan bagus. Lucu banget. Lucu, lucu. Down S. Halo. Ini Nona Emma Jiao yang wakili saya. Pastikan informasinya diserahkan ke kamu. Oh, oke. Baru datang langsung pegang proyek. Kayaknya dari karyawan baru ini. Kamu yang paling hebat. Makasih. Semangat. Sisi. Lihat, pengajuan proyek Yebing Zhousheng sudah disetujui. Iri banget aku. Bisa kerja bareng dua cowok ganteng. Hei, kamu bilang direktur ngasih tugas ke dia sendirian? Aku harus ikut proyek Yosen. Oke. Dasar orang yang haus naik jabatan. Semangat. Halo, Emma. Aku lembur malam ini. Pulangnya agak malam. Gak usah nunggu aku makan. Nah, gitu. Kesan pertama itu penting. Kalau kemalaman, nanti mama suruh papa jemput ke kantor. Gak usah, aku naik taksi aja. Tolong kirim alamat kantornya. Malam gak boleh skip makan utama. Nanti ganggu performa kerjamu. Mama pesenin salad ya. Aku gak makan malam, oke? Lagi diet, makan dikit pun gak bisa. Gak baik buat lambung. Aku tutup dulu. Aku harus kerja. Dah. Hah? Pak Gu, Ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. begini. Saya ingin mengajak diri bergabung dengan tim Anda. Tim proyek kawasan industri Zhousheng. Anda pasti sudah tahu rekam jejak saya dengan baik. Saya rasa saya sanggup menanganinya. Saya memang memahami rekam jejak Anda. Nilai Anda sangat bagus. Dan sudah memenangkan banyak penghargaan. Tapi itu semua baru di atas kertas. Belum ada pengalaman langsung di lapangan. Proyek kawasan industri Zhousheng ini sangat krusial. Yang saya butuhkan adalah orang yang bisa bekerja mandiri. Dengan rekam jejak seperti milik Anda. Sepertinya belum cukup. Tapi pengalaman justru kalkulasi sedikit demi sedikit. Tidak ada orang yang sejak awal sudah. Betapa pengalaman langsung jadi berpengalaman. Kemampuan belajar saya kuat. Saya pasti tidak akan memperlambat Anda. Dan kali ini saya pasti akan mengutamakan kerja tim. Tidak akan bertindak sendiri-sendiri lagi. Baiklah, bagaimana kalau begini? Nanti saya beri Anda satu berkas. Tolong bereskan hari ini. Kalau begitu, pengajuan saya disetujui? Hasil pengajuannya nanti saya kabari. Sang-sang belum makan malam. Kamu banyak omong. Pergi makan sana. Makanan Yebing enak banget. Dibawa dari rumah. Koko yang bawain buat kamu. Kok dibawain ke aku? Sambil jalan sambil makan aja. Kamu kan lumayan hafal daerah sekitar sini. Anak baru harus diperhatiin. Apaan ini? Aku mau ke Pak Gu. Kasih tahu beliau aku mau ikut proyek kerja sama Italia Tiongkok. Dan coba tebak. Dikasih segini banyak data buat dirapiin. Dia janji bakal masukin kamu. Oke. Kok aku ngerasa Pak Gu lagi ngerjain kamu ya? Kayak hidung keledai gitu. Wortel yang digantung di depannya. Hahaha bercanda-bercanda. Namaku Zhang Xiaole. Aku masuk 3 tahun sebelum kamu. Kalau nanti ada apa-apa, kamu bisa hubungi aku. Oke, makasih. Beli sendiri. Kamu nggak bisa nipu aku. Oke, Kurasa Pak Gu mungkin lagi ngetes aku. Yang jelas, tugas yang dia kasih ke aku. Sekecil apapun transaksinya. Semua bakal aku kerjain buat dia. mantap. Kalau gitu aku pergi dulu.
Hei, Siksi, lihat. Agen kirim pesan ke aku. Katanya ada rumah yang cocok. Lokasinya di sekitar sini. Tiba dalam 15 menit. Ayo kita lihat. Aduh, jangan ragu-ragu. Kalau rumah bagus ini keburu diambil orang. Sayang banget, ayo. Kakak ipar. Oke, aku paham. Kamu memang raja karir. Hei, Jadi aku kabari agennya. Biar dia tahan rumahnya buat kita. Tapi oke, kamu harus lihat rumahnya begitu pulang kerja. sepakat. Sepakat? Oke. Hei, Siksi, aku masih ada. Kamu makan punyaku. Ah, Hei, coklat. Ah? Ini cocok di lidahmu. aku lagi nggak terlalu lapar sekarang. Jadi nanti aku makan saja. Kamu makan, makan. Oke, Ah, semua divisi sudah hadir. sudah lengkap semua. Ketua Ki bisa langsung mulai rapat. Sebentar, ini siapa? Pak Liang belum datang. Oh, Pak Liang akhir-akhir ini sangat sibuk. Nggak pernah ada di kantor. Nggak bisa dipastikan. maaf. Pak Liang barusan membicarakan Anda. Yang dibutuhkan cuma diri Anda sendiri. Oh, nggak apa-apa. Saya barusan telepon klien di lantai bawah. Maaf saya terlambat. Sudah lengkap. Baik. Ayo kita mulai rapat. Akhir-akhir ini kinerja Anda kurang bagus ya? Oh, anak saya belakangan ini sakit. 3 hari sekali harus ke rumah sakit. Jadi banyak pekerjaan yang tertunda. Misma, terima kasih ya. Kamu sudah banyak membantu saya. Terima kasih banyak. Kesehatan anak itu yang paling utama. Anda nggak perlu khawatir soal kantor. Temani anak Anda dengan tenang. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa. Misma, Pak Sang, silakan masuk. Misma sudah bertahun-tahun mengikuti Anda. Saya akan langsung bicara apa adanya. Ada sesuatu yang selama ini saya pendam. Saya merasa tidak enak. Ada masalah apa? Sekretaris MA. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih. Saya sudah bertahun-tahun di perusahaan ini. Anda sudah banyak membina saya. Saya bekerja untuk perusahaan. Tidak bisa dibilang saya berdedikasi penuh. Tapi saya juga rajin bekerja. Awalnya saya pikir, begitu Direktur Meng dari divisi ke-6 kita pergi, saya akan otomatis mengisi kekosongan itu. Tapi Anda malah memindahkan Bung Yaki ke sini. Sekarang ada 2 wakil direktur di divisi ini. Anak buah harus dengar yang mana? Saya sudah duga kamu akan menemui saya. Duduklah. Saya melakukan ini karena saya benar-benar tidak habis pikir. Kamu datang untuk saya? Baiklah, kalau begitu kita bicara terus terang. Setelah Direktur Meng pergi, bukan berarti saya tidak berpikir untuk mengangkat kamu. Saya sudah mengusulkannya. Tapi pandangan dari semua pihak sangat konsisten. Menolak. Mulut saya sudah berbusa meyakinkan mereka. Tapi tetap tidak berhasil. Saya harus bagaimana lagi? Saya tidak bisa memaksakan. Kamu tidak setuju? Tidak, saya sudah bertahun-tahun di perusahaan ini. Bagaimana kinerja kamu selama ini? Anda sendiri tidak tahu? Nah, itu dia inti masalahnya. Berapa banyak masalah yang sudah kamu buat untuk perusahaan? Tidak ada satupun proyek besar yang berani diberikan ke kamu. Bakat yang kamu punya dulu sudah mubazir. Sekarang kamu datang minta jabatan. Tapi saya, Baiklah, saya paham beberapa hal. Saya memang sudah membuat kamu tersisih. Jangan bahas ini lagi. Nanti saya carikan jalan untuk kamu. Dipindahkan ke tempat lain sebagai direktur. oh, kalau begitu saya ucapkan terima kasih dulu kepada Misma. Oh, ya. Wakil direktur pertama di divisi ke-6 kalian itu Dumyaki. Paham?
Paham. Ada perlu lagi? Oh, tidak ada. Saya keluar dulu untuk kerja. Oke. Paki. Hei, bagaimana kalau di sini? Oh. Silakan masuk untuk minum teh. Apa kamu mencariku? Oke. Ya ampun. Bagaimana kondisi putri kita? Iya. Ibunya sedang menjaganya di rumah. Tidak boleh ceroboh, paham? Oh, benar. Rapat di sini sudah diatur. Jam berapa kita harus berangkat? Rapat di sini siang nanti. Suruh saja Lily yang menemaniku. Dongki. Ini jadwalku. Menurutku lebih baik aku ikut denganmu. Pulanglah, temani anak-anak. Dongki. Ini cuma rapat biasa. Siapapun bisa menemaniku. Wajahmu terlihat letih. Gara-gara penyakit anak kita. Ini salahku karena kurang memperhatikanmu. Selalu membiarkanmu bepergian sendiri. Pulanglah siang nanti. Bantu istrimu jaga anak-anak. Sudah janji ya? Oke. Terima kasih, puaslah. Oke. Ini edisi kolektor. Susah dicari di pasaran. Terima kasih. Jadi Bapak cuma menurut saya. Bapak memang harus bertindak. Saya sudah duga hadiah ini nggak akan semudah itu diterima. Katakan saja, ada perlu apa? Soal proyek produk dari Zhouzen. Saya butuh kamu. Di Fang Hui, kemampuan desainmu memang diakui sebagai desainer utama. Reputasimu sudah tersohor. Gak ada yang bisa menandingi. Proyek kawasan industri Zhouzen ini sangat penting. Gak ada orang yang lebih cocok selain kamu. Nggak usah kasih saya rayuan maut begini. Kenapa saya selama ini diam saja di posisi saya? Ada alasannya. Kalau begitu, ceritakan saja. Sebelum kamu pulang ke sini, persaingan untuk proyek ini di perusahaan itu sangat sengit. Oke, Semua orang tahu ini ladang emas. Nggak ada yang mau lepas. Lalu kamu tiba-tiba muncul begitu saja. Itu bikin banyak orang di perusahaan nggak senang. karena kamu sudah tahu. Ya udah, saya langsung bilang saja. Fang Hui sudah berkembang lebih dari 10 tahun. Perebutan kekuasaan di dalamnya sangat rumit. Saya baru saja kembali kok. Belum paham betul situasinya. Proyek kawasan industri Zhouzen ini sangat krusial. Saya harus pakai orang yang bisa saya percaya. Kalau begitu, percayakan saja sama saya. Atau ada alasan lain? Saya hafal betul sifatmu. Kamu itu, selain soal proyek, memangnya masih tertarik sama apa lagi? Gak usah khawatir soal yang lain. Saya yang akan bereskan. Kamu tinggal ikut saya. Buatkan saja desain kawasan industrinya. Nggak gitu juga. Selain desain, banyak hal yang saya suka. Wanita cantik, makanan enak, kecantikan, dan anggur. Semua itu nggak boleh dilewatkan. Tinggal bilang saja, mau ikut atau enggak? Aku kasih jawaban 2 hari lagi. Masuk. Pak Liang, Bak MA, aku cerita ya. Soal proyek, aku sudah jelaskan ke beliau. Semua datanya sudah kukirim dan kujelaskan. Terus beliau bilang apa lagi? Beliau cuma bilang, jangan khawatir. Dia pasti urus masalah Sin sampai tuntas. Oke, aku paham. Kamu keluar. Tutup pintunya. Halo, Pak Lee. Tumben Pak yang menghubungi saya? Mikir sama kangen itu beda loh. Udah, nggak usah basa-basi. Kamu cari saya. Sabtu ini ada waktu nggak? Kita main golf bareng. Tempatnya sudah saya booking. Ah, santai aja. Oke, SCP. Urusan desain interior? Oke, Oh iya, silakan duduk. kamu juga, ambil kursi, duduk. Oh iya. Saya duluan ya. Ini seharusnya bukan urusan kami. Memangnya tugas arsitek di Institut Desain Arsitektur itu apa? Pertama, saya baru masuk. Saya masih bersihin banyak proyek menggantung warisan pendahulu. Kedua, saya ini wakil direktur baru.
Di divisi ke-6 kami, karyawan baru paling banyak. Kami sendiri sudah setengah mati dibuat repot. Mana sempat desain kantor buat Pak Gu? Saya tahu kamu sibuk. Tapi kan ini paling dekat. Masa saya harus jalin divisi kedua sama? Divisi keempat bolak-balik tiap hari ke sini? Ini loh. Pakai jasa kontraktor desain interior profesional saja. Nggak lucu banget kan? Kayak bunuh ayam pakai pedang samurai. Nggak ada anggaran untuk itu. Tolong bantuin saja. Soal bonus kuartal ini. Bagaimana kalau saya kasih lebih? Ini bukan soal uang. Tahun ini saya jamin 6 proyek buat kamu. 2 proyek divisi ke-6. Kamu masih nggak percaya sama saya? Aduh, bukan begitu maksudnya. Saya kasih tahu yang sebenarnya. Ini renovasi kantor. Soal desain nggak perlu kamu pikirkan. Tinggal cari 2 anak muda buat ngerjain. Aku nggak bakal banyak tingkah. Bukannya tahun ini kita rekrut banyak asisten desainer ya? Itu loh, siapa nama cueknya? Wang 11. Dia bagus. Ah, malah jadi nggak enak. Laudu. Bu MA, kayaknya mereka lagi ngomongin kamu. Oh ya? Gini aja deh. Aku telepon Anping dulu. Tanya dia ada jalan keluar apa nggak? Ah, nggak usah. Ah? Aku bisa selesaikan. Aku bisa kok. Udah kita semua teman. Aku benar-benar nggak mau bikin kamu repot. Nggak repot sama sekali. Nggak susah kok. Nggak susah. Oke. Oke deh, kalau gitu tolong ya. Gimana kerjasamanya sama Zhang Xiao? Ah, iya lancar kok. Oke, kalau ada apa-apa bilang aja. Oh bagus. Laudu, kerja keras ya? Oh SCP. Aku masih mau bilang. Soal yang barusan ku sampaikan ke kamu. Kita bahas nanti saja, jangan khawatir. Siksi. Ah. Aku ada hal yang mau disampaikan. Ah. Sekretaris Mi secara khusus berpesan. Desain ruang kantor untuk Pak Gu. Aku serahkan padamu. Oke. Ya udah, kerjakan dengan baik, semangat. Hei. Jangan baperan, oke? Siksi, lihat semuanya. Belakangan ini sibuk lelang. Nggak ada waktu. Betul, kan kamu nggak punya proyek lain di tangan. Kamu bisa pakai ini buat latihan dulu. Bagian administrasi juga akan bantu kamu nanti. Soal gaya, kamu bisa dengar arahan dari Pak Gu. Kalau ada masalah teknis, kamu bisa tanya aku kapan saja. Aku nyalakan 24 jam non-stop. Semangat ya. Pak Du, menurutku sangat memungkinkan untuk ajak Wang 11. Gabung ke proyek ini bersama kita. Iya. Aduh, aku nggak bisa begini. Rapat utamanya tetap diadakan, kan? Siapa yang mau bicara duluan? Zhang Xiaole gimana? Zhang Xiaole. Hei, iya, bentar. Saya sudah susun denahnya menghadap 2T3 seharian. Tapi jumlahnya masih jauh beda. Bukankah sudah saya bilang soal ini? Aidu Suwo. Menurutmu bagaimana cara menyelesaikannya? Kedua tangga ini tipe 3. Itu dipakai di beberapa kondisi. Yang sangat khusus. Tingkat okupansinya terlalu rendah. Lalu bagaimana dengan apartemen kecilnya? Harus pakai 2 tangga tipe 4. Tata ulang lagi. Tapi kedua tangga ini lebar di semua sisi. Andalkan cahaya matahari. Pakai 2 tangga tipe 4 untuk merendahkan lantai. Baris barat 5. Gedung 4 di baris timur. 2 baris poros tengah. Di tengah, pakai tangga tipe 2 sebagai gedung utama. Sisanya 2 tangga tipe 4. Ayo hitung lagi jumlahnya. Saya rasa pasti cukup. Hei, Siksi mau kemana? Mau periksa data. Oh, oke. Lucu banget. Iya, lucu banget. Lanjutkan pembicaraannya.
Hei, Pak Liang. Ah. Saya mohon Anda menandatangani ini. Itu uang 11 kan? Oh, benar juga. Asisten arsitek yang baru direkrut. Ku dengar Misma yang langsung memerintahkan. Dibawa langsung di hari wawancara. Lokasi penandatanganan proyek Zouzen. Apa pendidikannya? Kemampuan. Pendidikan. Gelar master dari Italia. Kemampuan kerja. Aku tidak tahu. Yah, memang jarang ada yang bisa bikin Mishima suka. Oke, lanjut kerja. Oh, iya. Hei, Dede. Hei, Haha. hei, aku. Oke, Rencana kantor Anda sudah didesain ulang. Ini desain saya. Saya yang bertanggung jawab. Anda tidak suka plafon gantung? Tidak. Dinding ini putih polos. Bagaimana kalau tanpa tekstur sama sekali? Anda yang bertanggung jawab atas proyek ini. Ah, tidak. Ah, Pak Gu, Kenapa Misma cari orang baru? Untuk desain ruang kerjaku. silakan duduk dulu. Tim Du, ada tanda di sini yang kurang jelas. Coba saya lihat. Oh, ini mau direvisi atau bagaimana? Pak Du. Desain ruang kerja itu. Kenapa tidak biasa saja yang kerjakan? Iya, saya memang melakukan kesalahan. Siksi, jangan berpikir macam-macam. Kalau ini bagaimana? Bisa kok diserahkan ke perusahaan desain interior profesional. Katakan saja, menyuruh kami, para arsitek, untuk mendesain interior. Itu sebenarnya buang-buang waktu. Kalian ambil ini untuk itu. Saya tidak setuju. Pak Du, kita sedang rapat. Oh. Saya harap lain kali Anda tidak bergosip di tengah rapat. Terima kasih. Baik. Hei, Xiaowang. Ah. Tolong ambilkan kami kopi. Oh, Hei, bukan yang ini. Kami mau minum yang dari kafe langganan. Tolong belikan sekalian ya. 16, terima kasih. Beritahu Xiao Wang mau minum apa. duh. Susahnya hidup ini. Halo, kamar Anda sudah waktunya check out. Oh, saya tidak akan menginap lagi. Kalau begitu, cepatlah check out sekarang. Tapi saya sedang bekerja. Kenapa tidak kamu kemasi barang-barangku dan bawa ke resepsionis saja? Maaf, Anda harus mengemasnya sendiri. Hei, maafkan aku sekali lagi ya. Oke. Aku ngerti. Halo, Halo, Nona Wang. Drone yang Anda kirim sebelumnya. Sudah saya tes keseluruhan untuk Anda. Hanya saja harganya mungkin lebih tinggi dari perkiraan saya. Sudah saya bilang sebelumnya, lebih mahal sedikit. oh, harus diperbaiki. Baik, saya akan segera ke sana. Aduh, gimana ini? Halo, Sang. Bantu aku dong. Ah, maaf. Hei, kamar sebelah. Ada masalah apa? Kamu mau pergi? Aku diusir dari hotel. Bokek total. Cuma kamu yang bisa selamatin aku. Kamu terlalu meremehkanku. Teh ginsengnya nggak ada. Makasih ya, bos. Sama-sama, hehe.
Kok punyaku nggak ada? Mau? Kerja aja dulu sekenceng uang 11. Kamu caranya seimbang antara kerja dan istirahat. Jangan kerja berlebihan. Makasih. Nggak pulang sampai selarut ini. Tinggal 1 poin air. Aku pulang kalau sudah selesai. Ya udah, semangat. Sekarang pulang ya. Oke. Sum Yaokin. Dumyaki. Aku istri Dumyaki. Dia mana? Halo, kakak ipar. Keluar sini. Hei. Ping Ping. Ngapain kamu di sini? Kerja nggak pulang-pulang. Masa aku nggak boleh nyamperin? Boleh sih. Tapi lihat dong, rame banget orang. Malu banget. Malu sama siapa? Aku pulang sama suamiku sendiri. Malu apanya? Ya udah, duduk. Santai aja. Pulang, jangan diliatin terus. Biasa aja. Hasil medisnya udah keluar. Lihat aja sendiri. Nggak masalah. Ini masalah besar, kita nggak usah punya anak lagi. Aku nggak akan benci kamu. Aku benci kamu. Kamu yang punya masalah. Lihat sendiri. Aku. Cardio. Volume rendah, aktivitas rendah. Ini. Siapa yang bilang begini? Kamu tega banget ngomong gitu. Kata dokter, kamu kurang gerak. Akibat tekanan kerja yang berlebihan. Aku. Ayo pulang. Ini nggak pantas dibicarakan di kantor. Aku tahu, akhir-akhir ini aku sibuk banget, jangan khawatir. Kita akan punya anak nanti pas aku istirahat. Aku bisa, aku benar-benar bisa. Aku cuma kecapean belakangan ini. Kamu capek? Kamu tega ngomong capek? Aku olahraga seharian di sekolah. Aku nggak capek. Kuda tua, berhenti. Hei, jadi Bisma ketawa? Iya, kenapa kamu tidur di sini? Aini, Ah, kenapa kamu balik lagi? Bukannya kamu sudah pergi? aku balik mau ambil barang. Sekarang jam berapa? Kamu tidur di sini? Bisma masih di lantai atas. Bisa bahaya kalau dia sampai lihat kamu. Ini bukan contoh yang baik. Aku lembur kerja. Ini sudah terlalu malam. Tertidur di sini. Hei, bukannya kamu baru pulang dari kuliah di luar negeri? Ya, nggak punya tempat tinggal. Kontrakan juga belum dapat. Kamu nggak punya teman di Shanghai. Bisa juga kok nginep di rumah teman. Hei, ikut ke rumahku aja. Serius? Ayo. Masuk, masuk. Ayo masuk.
Ah, nggak perlu ganti sepatu dulu? Gak usah ganti sepatu. Masuk aja. Oh, maaf ya, aku jadi merepot kamu. Aku nggak akan ganggu kamu. Gak usah sungkan gitu. Aku duluan masuk ya. Santai aja. Oh, Mengsi, hei, kamu tinggal di kamar pertama sebelah kiri. Spray ada di dalam. Rapikan sendiri ya. oke, seharusnya begitu. Anmei, terima kasih banyak kali ini. Aku akan pindah secepatnya begitu dapat rumah. Gak apa-apa, tinggal saja dulu. Ayo, kutunjukkan kamarnya. Baik. Cuma burung yang gak punya tempat berpijak. Kalian berdua benar-benar serasi dengan warna baju ini. Hei, wow, kamu bikin aku kaget. Lalu, Obat biasa itu gak diminum begini caranya. Kamu mau menelanku begitu saja seperti ini. Koko, badanku sehat-sehat saja. pergi sana. Oh, oke. Xiao Hua, kirimi aku daftar proyek siang ini. Ada masalah apa? Apa gak apa-apa? Aku cuma lihat-lihat. Menurutku desainmu bagus banget. Ini beda dari lulusan terbaik Universitas Tongzhou. Ini desain yang paling sederhana. Seharusnya gak sulit. Hanya desain sederhana yang bisa menunjukkan kekuatan. Semua orang bilang kamu mahasiswa berprestasi. Dan itu memang benar adanya. Apa semua orang sebosan ini? Suka ngomongin orang di belakang. Mendingan banyakin gambar kalau ada waktu. Mati. Hei, Pak Du. Tolong bantu saya cek. Apa ada yang salah dengan desain saya? Oh. Yebing. Desain ini bagus sekali. Idenya sangat berani. Hanya saja, ada beberapa masalah praktis. Ya, sudahlah, dia kan anak baru. Wajar saja. Lumayan. Terus semangat ya. Meskipun saya anak baru, belum banyak pengalaman praktis, tapi saya punya banyak pengalaman menggambar dan studi kasus magang. Jadi bukan cuma teori di atas kertas. Kalau ada masalah, Anda bisa langsung bilang ke saya. Yebing. Bagaimana caramu bicara dengan Pak Du? Tidak apa-apa. Lagi pula yang dikatakan Pak Du tadi benar. Desainmu ini memang punya beberapa masalah praktis. Kalau begitu, tolong jelaskan apa masalahnya. Pede sekali ya? Kalau begitu saya tidak akan mengatakannya. Ayo kita diskusikan bersama. Memangnya ada masalah apa dengan desain ini? Baik. Yebing, soal desain ini, Jarak antar gedungnya kurang. Jarak antar gedung tidak cukup? Tidak mungkin. semoga sukses. Kamu yang paling berbakat di antara anak-anak baru ini. Sama-sama. Tentu saja. Hahaha. Masa jarak antar gedungnya kurang? Aku sudah hitung. Semua memenuhi 3 jam sinar matahari. Dan aku juga menempatkan jaraknya sesuai persyaratan perencanaan. Wang 11. Sini. Aku juga sudah lihat sekilas bagian belakangnya. Lihat cetak birumu ini. Fondasi sebelah barat menunjukkan itu juga rumah tinggal, kan? Dua rumahmu berdekatan sekali. Kamu hitung jarak antar gedung satu sisinya. Pasti nggak cukup. Terima kasih. Proyek apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Hahaha, lagi beresin materi desain. Aku duluan ya.
Kehabisan air. Sebenarnya yang dikatakan cewek tadi itu benar. Desainmu yang sekarang itu apa? Cuma mempertimbangkan gedung-gedung di dalam lahan. Tapi gedung-gedung yang sudah ada di sekitar. Harusnya kamu lakukan analisis pencahayaan juga, kan? Data yang dikirimkan oleh pihak A tidak terlalu lengkap. Aku mau tambahkan lagi. Dasar brengsek. Apa yang kamu bilang padaku? Apa kamu sudah janji padaku? Pasti bisa meyakinkan ibumu sekarang? Apa gunanya kamu bilang begitu lagi? Masuk akal sih? Udah berapa kali kamu bilang begitu? Kamu bilang, aku udah dengar ratusan kali. Aku nggak mau dengar kamu bilang begitu lagi. Kamu nggak apa-apa? Iya, Aku nggak sengaja nguping. hei, berhenti ngikutin aku. Aku bilang nggak apa-apa. Berhenti ngikutin aku, ngerti nggak? Kamu nggak ngerti atau gimana? Aku bilang nggak perlu. Nggak apa-apa, jangan ikutin aku. Kamu nyebelin ya? Hahaha. Jangan mendekat. Wangsin, kamu nyebelin banget. Nyebelin. Kamu ngapain? Nggak ngerti ya? Aha. Oke. Yiming, angkat teleponnya. Ya ampun. Ya ampun. Butuh bantuan? Hei, kamu bisa benerin mobil? Nggak bisa. Tapi aku bisa coba. Oke, kalau gitu kamu bantu aku coba. Aku nggak bisa nyalain api. Hei, kamu pasti bukan orang jahat, kan? Kalau aku orang jahat, kamu sekarang udah terkapar di tanah. Huh. Kamu masuk mobil, coba nyalain lagi. Masih nggak mau nyala. Nggak bisa ya? Jadi sekarang masalahnya apa? Kemungkinan akinya soak, harus disambung dulu. Caranya gimana tuh nyambungnya? Cari mobil lain. Siapa yang nyari?
Sepertinya aki mobil kami soak. Bisa bantu pasang kabel nggak? Mobil mogok. Iya, bisa. Makasih, Pak. Makasih. Lampunya nyala nggak? Wah, nyala. Hebat. Pak, makasih ya udah repot-repot. Makasih udah bantu, Pak. Oke, udah, hati-hati banget. Hati-hati. Makasih, Pak. Makasih. Hei, siapa namamu? Lei Feng. Nggak mau ninggalin nomor HP? Nggak usah. Nggak ada perlu apa-apa lagi. Ah? Apa? Ah? Grup King Cheng punya banyak proyek belakangan ini. Aku lihat Aidong terlalu sibuk sampai kewalahan. Hei, Oke. Benar, kan? Perusahaan besar sedang kembangkan proyek baru. Lahannya juga sudah aku dapatkan. Cuma bingung mau pakai perusahaan desain yang mana. Pak Zhang, oke. tolong jangan salah paham. Bukan berarti Fang Hui jelek. Cuma sekarang kami sedang bekerja sama dengan Shouzen. Proyek kawasan industrinya lumayan besar. Aku tidak mau karena hal lain. Sampai mengganggu progres Fang Hui. Paham kan? Masa telur tidak boleh ditaruh di keranjang yang sama? Grup King Cheng juga harus cari keranjang lain. Pak Liang memang selalu pengertian. Benarkah? Coba lihat ini. Kami baru-baru ini. Pak Gu, Maaf, Nona Emma. Perusahaan desain ini bukan cuma tidak kompeten. Tapi juga siap berkomunikasi. Bahkan anak magang pemula saja masih lebih baik. Jadi ku pecat mereka. sebenarnya kualitas perusahaan desain ini biasa saja. Tapi menang dari segi biaya. Bagaimana kalau yang ini? Coba lihat yang ini. Desain interiornya cukup bagus. Pak Gu kan sepanjang tahun di Italia. Apa kau cukup paham perusahaan desain lokal? Ini rekomendasi Pak San. Pak Zeng mungkin sedang mengurus dekorasi untuk kita. Aku kurang paham soal anggaran bagian ini. Pak Gu, biar kulihat ini. Kita tidak akan ganti perusahaan dekorasi ini. Buat apa repot-repot? Bagaimana kalau sekalian saja kau latih dan ajar desainer ini? Kalau aku punya waktu untuk melatih, lebih baik aku kerjakan sendiri saja. Ya, aku akan bantu carikan penggantinya. Kalau begitu akan ku cari orang sendiri. Ah, Pak Shen itu biasanya tutup mata dan telinga soal urusan orang lain. Kenapa kali ini ikut campur soal desain ruangan kantor Presiden Gu? Sepertinya hubungan mereka berdua memang tidak biasa. Dua desainer andalan bisa saling berdiskusi. Perusahaan pasti dapat untungnya. Lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri dan saling sikut. Baik. Ya, ini dia. Oke. Ah, itu mahal sekali. Hei, Gu. Ah, uang 11. Oh, uang 11, ke uang 11. Pak Liang, Oh, ya ampun. Saya sangat terkesan denganmu waktu hari penilaian itu. Saya kasih nilaimu sangat tinggi. hei, terima kasih Pak Liang. Jangan gugup, Pak Liang. Pak Liang terlalu sopan. Haha, jadi bagaimana? Apakah kau sudah menyesuaikan diri selama ini? Sibuk tidak dengan pekerjaanmu? Oh, tidak sibuk. Baik, sudah berkasih dengan baik. Kalau begitu tidak masalah. Uang 11. Hei, Pak Gu. Iya. Baiklah kalian lanjutkan saja. Aku duluan. Ah, Wangsi. Ah. Kamu lanjut ambil alih rencana kantorku. kamu tidak butuh aku? Sekarang itu tanggung jawabmu. Aku harap besok sudah ada rencana yang lebih baik.
Lihat apa lagi yang bisa kamu tambahkan di pintu ini. Aku selalu merasa ini terlalu polos. Cocoa, Ah, nanti aku cari kamu lagi. Chen Keke. Hei, ada apa? Bagaimana hasilnya? Ganteng banget. Cepat ambilkan dataku. Ah, baik. Wah, banyak sekali. Oh, aku iri banget padamu, Zhang Suo. Proyeknya bisa masuk Zhouzen. Hei, Koko, lihat posisi-posisi ini. Ah, baik. Oh, begitu. Terima kasih. Aku juga sudah melamar. Tapi masa kerjanya masih terlalu muda. Dia dipanggil balik oleh Pak Gu. Kalian anak muda kenapa buru-buru? Masih ada kesempatan. Lihat Ye Bing. Dia juga baru di sini. Tetap bisa masuk proyek Zhouzen. Mana bisa aku bandingkan dengan kakak PhD-ku dari Zhouzen? Sudahlah, proyek ini sibuknya minta ampun. Siang malam tanpa henti. Juga tidak bagus untuk kesehatanmu. Xiaohua, sudah berapa kali ku bilang? Kamu masih salah di bagian ini, ya kan? Sekarang kamu geser ini ke kanan. Geser ke kanan. Oh, jauh lebih bagus kan? Pak Sang, Anda beruntung sekali. Kalau begitu beritahu saya. Dari mana saya dapat keberuntungan? Pak Sang, ayolah. Zhang Suo, Anda lega sekarang. Masuk ke tim proyek favorit Anda. Aktivitas senior Anda sebelumnya. Proyek pusat dilempar ke saya. Hei, Anda bilang proyek Pak Liang. Kenapa semuanya seperti daging nyamuk? Waduh, kalau terus begini. Saya bakal minum angin barat laut. Bonusnya pasti nggak akan cair. Hei, bukankah Pak Liang itu veteran di perusahaan? Harusnya masa depan cerah dong bareng beliau. Oke. Hei Xia Ole. Kamu juga bisa daftar buat gabung tim proyek kawasan industri Zhouzen. Biar ku coba. Tapi kalau aku lepas juga, Pak Liang pasti bakal meledak. Kalau begitu kamu terlalu banyak mikir. Perusahaan kita ini, segalanya kurang. Tapi desainer nggak pernah kurang. Apalagi direktur. Zhang Suo, nggak ada yang bisa gantiin posisi Anda. Setelah ngomong gitu, kamu percaya sama ucapanmu sendiri? Sekarang divisi ke-6 ini tanpa aku. Dan Dong Xiaqi. Yah, semua orang juga tahu. Dia mana bisa dibandingin sama kamu? Oke, kamu sibuk saja. Aku mau rapat dulu. Jaga sikapmu. Baik. Wah, jelatannya kencang banget ya. Anak muda. Kemarin Direktur Liang Cui menelepon. Dia minta kita menyerahkan desain perencanaan lebih awal. Loh, bukannya masih ada sisa waktu lebih dari setengah bulan? Ah, ini agak mepet. Kita bahas nanti saja. Direktur Cui ini bukan orang sembarangan. Kita tidak berani menyinggung dia. Badut panggung. Cuma proyek pusat kegiatan lansia di kompleks kumuh itu. Kok merasa dirinya pejabat besar? Dulu waktu mertuaku belum pensiun. Berani-beraninya dia bicara seperti itu padaku? Habis manis sepah dibuang. Orang-orang matre itu ganti muka lebih cepat dari baca buku. Tolong tenang, Pak. Jangan marah-marah sama mereka. Kau benar. Jangan emosi gara-gara mereka. Nanti bilang ke Sang Xiao. Suruh dia lembur. Selesaikan saja proyek ini secepatnya. Zhang Xiao sudah dipindahkan ke proyek kawasan industri oleh Pak Gu. Proyek ini sudah diserahkan ke Zhang Xiao oleh. Apa? Ah, mereka benar-benar keterlaluan. Sekarang aku minta orang dari divisimu. Malah tidak ada yang meneleponku sama sekali. Masih menganggapku wakil presiden atau tidak. Zhang Xiao ini? Padahal aku terpaksa mengambil proyek ini. Dia itu selalu saja bertingkah. Padahal waktu itu kau sendiri yang memaksakan proyek ini padanya. Sekarang akhirnya ada kesempatan. Cepat buang saja proyek sialan ini. Semuanya sudah jungkir balik, dia masih. Zhang Xiao. Meskipun proyek kawasan industri Zhouzen sekarang adalah hal paling penting bagi perusahaan kita. Tapi seharusnya sebelum kamu datang, serahkan pekerjaan di tanganmu dengan jelas kan? Kamu juga karyawan lama di perusahaan ini. Harusnya kamu paham prinsip ini kan? Atau jangan kamu tidak mengerti sekali? Apakah wakil ketua ini tidak ada artinya di matamu? Pak Liang, jangan marah dulu. Saya sudah menyerahkan proyek-proyek lain dengan jelas. Apa kamu sudah menyerahkannya dengan jelas? Sudah saya serahkan. Yang harus dilakukan. Apa kamu sudah melapor padaku? Saya sudah melapor pada Bu Misma. Kamu bilang padaku, ke Bu Misma. Maksudmu, aku tidak perlu kamu beritahu? Pak Liang, bukan itu maksud saya. Diam. Kamu bahkan tidak melapor padaku. Cukup. Kalau seluruh perusahaan begini caranya,
perusahaan pasti kacau balau. Baiklah, aku paham semua yang kamu katakan. Kamu juga sadar kondisi perusahaan sekarang. Kamu ini wakil ketua proyek kawasan industri Zhousen. Pentingnya proyek itu, aku tidak perlu jelaskan lagi padamu kan? Wah, Lauki. Proyek ini memang kecil. Tapi hubungan dengan pemerintah daerah dan kota, apakah bisa dipertahankan dengan baik, itu yang paling penting. Lihat saja, kita mulai dari kota ini. Sekarang kita tidak punya proyek besar. Jangan menghentikan proyek-proyek kecil ini. Lagi pula proyek kecil siklusnya pendek. Perputarannya cepat. Baiklah, mungkin kamu benar. Tapi untuk perkembangan jangka panjang perusahaan, aku berharap bisa mendapat beberapa promosi. Proyek berkualitas yang meningkatkan citra perusahaan. Gu Wei pilih orang acak. Dia biang keroknya. Kalau dia pilih aku, mau tidak mau aku harus ikut. Lau Liang. Fokus perkembangan perusahaan. Soal proyek pusat rekreasi lansia. Kalau kamu rasa orang yang ambil alih tidak cocok, ya cari terus. Aku sudah bilang ke Lily. Sampai ketemu orang yang tepat. Hei, Jangan marah dulu. sudah kuduga. Paki membawa gue dari luar ini. Dia rekrut balik. Tolong minum air dulu. Hei, bukankah Lau Meng dari divisi ke-6 sudah keluar? Aku cari Dumiaki yang lembek. Bukankah itu cuma buat menyingkirkan anak buah lama kita? Kurasa bukan begitu. Meskipun Pak Gu berbakat, tapi dia masih muda. Belum punya dasar di perusahaan. Punya dukungan ketua Ki itu dasar yang paling kuat. Apa kamu tidak lihat? Beberapa bulan terakhir ini, ketua Ki tidak pernah mengajakku saat keluar bersosialisasi. Dulu siapa lagi yang selalu mendampingi ketua Ki? Pergi menemui petinggi penting dari klien? Sekarang enak saja. Kalau bukan karena aku tidak tahu apakah Fang Hui bisa bertahan. Sekarang mereka pikir kita tidak cukup besar, tidak cukup internasional. Bukankah itu artinya menyuruh kita minggir? Seberapapun Pak Gu bertindak, kamu toh tetap wakil presiden perusahaan. Jangan takut padanya. Wakil Presiden. Kamu tidak tahu apa yang orang-orang katakan di belakangku. Terutama yang bernama MA itu. Dia sama sekali tidak menghargaiku. Sekarang aku terima dividen tiap tahun. Tidak sebanyak direktur dari divisi desain lini pertama. Kamu tidak tahu berapa banyak yang menertawakanku di belakang. Pak Liang, Pak Gu sekarang bintang di hati ketua Ki. Coba pikirkan, daripada melawannya, lebih baik jaga hubungan baik dengannya. Itu lebih baik daripada dia dibajak orang, kan? Bagaimana menurutmu? Apa dia bisa selalu direbut orang lain? Tergantung. Aku paham orang yang baru pulang dari luar negeri. Pura-pura sombong. Juga benar. Aku memang harus melatih orang-orangku sendiri. Maksudmu? Jadi, kamu punya kencan atau tidak? Ayo cepat. Lanjutkan. Oke. Lihat, Hei, Presiden Hu. Anda mencariku? Bagaimana denganku? Ada satu permintaan yang mungkin gak sopan. Oke, Saya sedang menangani proyek pemerintah tentang apartemen pensiun. Sebelumnya, Zhang Xiao bertanggung jawab atas proyek ini. Tapi sekarang, bukankah Zhang Xiao sudah masuk ke tim proyek Zhousen? Jadi proyek itu ditunda. Saya tidak bermaksud macam-macam. Jangan salah paham dulu. Bagaimana dengan Direktur Cui, penanggung jawab pemerintah mereka? Saya sedang terburu-buru. Saya hanya ingin mengajaknya makan malam hari Sabtu. Untuk menjelaskan padanya. Dia pernah melihat laporan proyek Zhousen yang kami buat sebelumnya. Laporan tentang proyek Zhousen itu. Jadi dia menyebut namamu padaku. Jadi aku berpikir, kalau kamu ada waktu, tolong temani aku. Kalau kamu bersedia, anggap saja kamu membantuku. aku akan pertimbangkan jawabannya. Oke, tidak masalah. Beri saja jawabanmu sebelum hari Sabtu. Kalau tidak ada keperluan lain. Hei, Wang 11. Pak Yang. Silakan duduk. Ah, Hei. Huang 11, akhir-akhir ini tidak terlalu sibuk kan?
tidak sibuk. Kebetulan sekali, ada proyek apartemen lansia ini. Kamu tahu soal ini. Zhang Xiao pindah ke tim proyek Sousen. Jadi sekarang Zhang Xiaole yang akan mengambil alih. Saya mau mengatur kamu untuk mengerjakannya bersama dia. Iya, Nah, waktu penilaian terakhir itu. Beberapa desain kamu untuk area peragaan ini. Menurut saya menarik. Itu ide yang bagus. Saya rasa kamu ini berbakat. Saya juga anak baru. Saya tahu yang paling dibutuhkan anak baru sekarang itu kesempatan. Kebetulan kamu juga mau belajar dan kerja keras. Jadi saya mau kasih kamu kesempatan untuk mencoba. Saya tidak tahu bagaimana menurutmu. terima kasih kalian sudah memberi saya kesempatan. Saya pasti akan bekerja keras. Oke, saya tunggu hasil kerjamu. Nanti saya sampaikan ke kepala divisimu. Oke, Ya sudah, silakan lanjut bekerja. hei. Cat atap ini pakai cat tekstur abu-abu. Ingat ini baik-baik. Warna utama dinding luar pakai cat tekstur krem. Di bawah lapisan ketiga itu, cat batu asli krem. Perhatikan bagian ini. Hei, desain itu tetap nggak bisa dipakai. Kalau nggak bisa, ya ganti lagi. Oke, cepat revisi sekarang. Oke, kalau gitu lembur. Oke, Ah, kita ngomong sebentar. ada perlu apa cari aku? Oh, soal desain. Bagian ini harus direvisi. Kamu kerja kayak gimana sih? Aku suruh kamu revisi. Bukan suruh kamu bikin. Mainan warna-warni di atas denah. Kamu bercanda sama aku? Hei. Jangan marah dulu. Pelan-pelan ngomongnya. Kena marah lagi. Harga diriku sebagai desainer langsung hancur. Anggap aja latihan. Ayo semangat. Aduh, sang-sang. Kamu ini sakit ya? Orang sukanya dekorasi model gimana? Kamu harus peduli. Menurutmu rumah ini gimana? Aduh, itu dinding tengah bulan. Hei, kalian berdua, berhenti. Aku tanya, kalian berdua kerja apa? Aku arsitek. Kamu mau apa? Mau apa? Kalian berdua main-main sama aku ya? Menurutmu aku mau apa? Kenapa kamu malah mau mukul orang? Kamu nakut-nakutin dua cewek di jalan. Nggak punya malu? Bos, dia yang ganggu urusan saya duluan. Justru aku yang pecat kamu. Kamu mau pukul aku? Percaya nggak? Aku telepon polisi sekarang. Ya ampun. Jangan. Kalau gitu, bos. Aku balik dan revisi sekarang, oke? Kamu gak punya kesempatan lagi. Ayo. Kamu benar-benar mau aku telepon polisi? Makasih, Kak Sang. Harusnya aku yang berterima kasih. Oh, ya. Tadi aku ketemu agenmu. Ku dengar kamu juga lagi cari rumah, kan? Aku punya apartemen sewaan. Hei, letaknya di kompleks sebelah. Mau langsung lihat? Ah, dijamin harga bersahabat. Kalian ini orang baik. Aku jadi tenang kalau rumahnya disewakan ke kalian. Bagaimana kalau harganya tidak naik selama 3 tahun? Serius? Wah, keren. Oke. Hai Meha, kalau cocok. Hari ini langsung tanda tangan kontrak. Oke.